Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang di video penjelasan kami hari ini. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas penerapan matriks di kehidupan sehari-hari dalam bidang informatika. Matriks adalah konsep yang sangat penting dalam matematika dan memiliki banyak aplikasi yang relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak kehidupan sehari-hari kita yang menggunakan matriks. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bukhari. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadli Iskandar. Perkenalkan, nama saya Fernando Alvanikov. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifaldi. Saya Damar Kasatria dari kelas 1 IA04. Kami dari kelompok 1 Matematika Informatika akan menjelaskan materi tentang matriks. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita kenali terlebih dahulu apa itu matriks. Matriks merupakan struktur matematika yang terdiri dari elemen-elemen yang disusun dalam baris dan kolom, memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai bidang, mulai dari ilmu pengetahuan dan teknologi hingga bisnis dan keuangan. Dalam video ini kita akan menjelajahi konsep matriks secara lebih dalam dan melihat bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Melalui pemahaman tentang matriks, kita dapat menganalisa data secara efisien, memodelkan hubungan antara variabel, memprediksi tren, mengoptimalkan proses, dan bahkan mengembangkan algoritma cerdas. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan matriks dapat ditemukan dalam berbagai bidang, seperti grafika komputer, ilmu data, kecerdasan buatan, ilmu ekonomi, fisika, dan banyak lagi. Dalam video ini, kami akan menjelaskan konsep matriks secara lengkap dan juga memberikan contoh konkret penerapannya menggunakan program sederhana dengan bahasa pemrograman Python. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari matriks. Matriks adalah suatu susunan bilangan real atau bilangan kompleks atau elemen-elemen yang disusun dalam baris dan kolom sehingga membentuk jajaran persegi panjang. Bagian-bagian matriks itu ada 4. Yang pertama ada notasi matriks. Notasi matriks pada umumnya ditulis dalam huruf kapital seperti A, B, dan C. Notasi pada contoh yang saya berikan adalah notasi yang ditulis dengan A. Lalu yang kedua adalah elemen matriks. Elemen matriks merupakan angka-angka atau entry dari suatu matriks. Elemen matriks pada matriks di atas yang saya lampirkan adalah A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, dan A33. Lalu yang ketiga ada baris dan kolom matriks. Susunan matriks terdiri dari baris dan kolom. Baris pada matriks merupakan susunan elemen-elemen secara horizontal, sedangkan kolom pada matriks merupakan susunan elemen-elemen secara vertikal, sehingga dapat didefinisikan seperti contoh yang saya berikan. Lalu yang terakhir ada ordo matriks. Ordo matriks merupakan banyaknya baris dan kolom yang terdapat dalam suatu matriks. Ordo matriks yang saya berikan di atas adalah 3x3, yakni terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis matriks. Jenis-jenis matriks ada matriks 0, yaitu matriks yang semua elemen penyusunnya adalah 0. Lalu ada matriks diagonal, yaitu matriks persegi yang semua elemen di atas dan di bawah diagonalnya adalah 0. Lalu ada matriks skalar, yaitu matriks diagonal yang semua elemen pada diagonalnya sama. Lalu ada matriks persegi. Matriks persegi yaitu matriks berordo n kali n atau banyaknya baris sama dengan kolom. Disebut juga dengan matriks berordo n. Lalu ada matriks transpose, yaitu matriks yang diperoleh dari memindahkan elemen-elemen baris menjadi elemen pada kolom atau sebaliknya. Notasi transpose untuk matriks A dinotasikan dengan A pangkat T, seperti pada contoh yang saya lampirkan. Lalu ada matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang berordo 1 kali n atau hanya memiliki satu baris. Dan juga ada matriks kolom, yaitu matriks yang hanya memiliki satu kolom. Lalu ada matriks tegak, yaitu matriks yang memiliki 3 baris dan 2 kolom. Lalu yang terakhir ada matriks datar, yaitu matriks yang memiliki 2 baris dan 3 kolom. Operasi matriks. Ada apa saja sih operasi matriks? Yang pertama, ada penjumlahan matriks. Penjumlahan matriks dilakukan dengan menjumlahkan setiap elemen matriks yang berada pada posisi yang sama.
Misalkan kita memiliki dua matriks A dan B dengan ukuran yang sama, yaitu matriks berordo M kali N, di mana M adalah jumlah baris dan N adalah jumlah kolom. Penjumlahan matriks dilakukan dengan cara menjumlahkan elemen-elemen yang berada pada posisi yang sama di kedua matriks tersebut. Yang kedua, ada pengurangan matriks. Pengurangan matriks adalah operasi matematika yang dilakukan dengan mengurangkan setiap elemen matriks yang berada pada posisi yang sama seperti penjumlahan matriks. Untuk dapat mengurangkan dua matriks, ukuran kedua matriks tersebut harus sama, yaitu memiliki jumlah baris dari kolom yang identik. Yang ketiga ada perkalian matriks. Perkalian matriks adalah operasi matematika yang dilakukan untuk mengalihkan dua matriks. Operasi ini berguna untuk menghubungkan hubungan linear antara vektor-vektor dalam bentuk matriks. Yang keempat ada transpose matriks. Transpose dari sebuah matriks adalah operator yang mengembalikan posisi matriks sepanjang diagonal utamanya. Dengan kata lain, operator ini menukar setiap baris dan kolom pada matriks A menjadi kolom dan baris matriks baru yang umum dikenal sebagai A transpose. Di sini kita memiliki contoh soal dari penjumlahan matriks. Di sini kita memiliki dua matriks yaitu A dan B dengan berordo yang sama yaitu 2 kali 2. Langkah-langkahnya itu gampang aja. Yang A ditambahkan dengan yang B. Misalkan angka yang pojok yang paling pertama dari A itu kan ada 1, yang B itu 5. Jadi 1 tambah 5. Sama seperti berikutnya yaitu 2 ditambah dengan 6. Dan 3 ditambah dengan 7 dan 4 tambah dengan 8. Dan itu adalah hasilnya dari penjumlahan. Yang berikutnya kita memiliki contoh soal pengurangan matriks. Pengurangan matriks ini sama aja seperti penjumlahan matriks, yaitu memiliki ordo yang sama yaitu 2 kali 2. Nah berikutnya kita memiliki contoh soal pengurangan matriks. Sama halnya seperti penjumlahan matriks, namun ini dikurangi. Ciri-cirinya juga sama seperti penjumlahan matriks, yaitu memiliki ordo yang sama. Bisa dilihat dari soal dan langkah-langkahnya. Yang angka A dengan posisi yang sama dengan angka B, lalu dikurangkan. Yang berikutnya ada contoh soal perkalian matriks. Di sini kita memiliki matriks A dengan berordo yaitu 2 kali 3 dan yang B berordo 3 kali 2. Jadi langkah-langkahnya itu kunci dari transpose yaitu baris dikalikan dengan kolom. Bisa dilihat dari langkah-langkah yang sudah saya kerjakan. 3 kali 1 itu kan 3. 2 kali 3 yaitu 6 dan 4 kali 5 yaitu 20. Lalu berikutnya 3 kali 2 yaitu 6. 2 kali 4 yaitu 8. 4 kali 6 yaitu 24. Yang kedua, yang bawahnya lagi itu sama seperti yang di atas, yaitu 4 kali 1 itu 4, 3 kali 3 itu 9, 5 kali 5 itu 25, dan 4 kali 2 itu 8, 3 kali 12 yaitu 3 kali 4 yaitu 12, dan 5 kali 6 yaitu 30. Nah tinggal dijumlahkan, itu adalah hasilnya. Nah yang berikutnya ada contoh soal transpose matriks, yaitu misalkan kita memiliki matriks A yang berordo 3 kali 2. Nah di sini kita ingin mentransposkan si A, yaitu simpel aja. Di sini kolomnya itu dijadikan baris dan yang baris dijadikan kolom. Jadi bisa kita lihat yang tadinya 1, 3, 7 adalah kolom dijadikan baris seperti itu. Kali ini saya akan membahas kode atau program menghitung rata-rata nilai mahasiswa. Nah, pertama-tama di sini kita mengimport NumPy.
Nah, NumPy ini apa sih? NumPy itu adalah program atau library yang biasa digunakan untuk melakukan operasi matematika. Nah, dalam program ini kami menggunakan NumPy itu untuk kami gunakan untuk operasi matriks. Dalam operasi matriks. Nah, sini kami mempersingkat atau kami memberikan nama lain untuk NumPy ini, yaitu alias atau SNP. Nah, selanjutnya sini ada fungsi untuk menghitung rata-rata nilai mahasiswa. Nah, di sini nama fungsinya adalah hitung rata-rata nilai. Nah, di sini juga ada di dalam kurung, buka kurung, tutup kurung, dalam buka kurung tutup kurungnya ada nilai parameter nilai mahasiswa. Nah, di dalam fungsi ini kami membuat sebuah variabel yang bernama rata-rata. Nah, di sini kita memanggil library np, nama lain dari NumPy min. np min ini adalah fungsi yang digunakan untuk menghitung nilai rata-rata. Dan aksis 1 ini digunakan untuk menghitung rata-rata per baris. Rata-rata per baris. Nah, lalu kita mengembalikan nilai atau variabel rata-rata. Selanjutnya, membaca input dari pengguna untuk jumlah mahasiswa dari mata kuliah. Nah, pada program kami ini, program ini meminta untuk para user atau pengguna untuk menginput atau mengisi jumlah mahasiswa dan jumlah mata kuliah. Nah, yang diinput ini adalah tipe datanya adalah integer. Nah, integer ini biasanya hanya berisi angka, jadi tidak bisa karakter, simbol, dan lain-lain. Jadi integer ini menurut saya adalah isinya adalah 0 sampai dengan 9. Nah, begitu juga dengan jumlah mata kuliah, integer juga. Nah, selanjutnya membaca input dari pengguna untuk nilai-nilai mahasiswa. Nah, selanjutnya di sini ada variabel nilai mahasiswa NumPy zeros. Nah, NumPy zeros ini berfungsi untuk membuat array dengan tipe data yang baru. Nah, dari inputan jumlah mahasiswa dan jumlah mata kuliah, di sini data type. Jadi datanya nanti adalah tipe datanya adalah float. Nah, sini data type NumPy float. Nah, lalu di sini juga kami membuat sebuah perulangan atau looping dengan fungsi range. Range ini adalah untuk menentukan nilai. Jadi range-nya ini adalah jumlah mahasiswa yang diambil dari variabel jumlah mahasiswa. Lalu I ini sebagai nilai yang akan dipanggil ketika range jumlah mahasiswa ini dipanggil. Begitu juga dengan for J. Nah, selanjutnya kami membuat looping bersarang atau loop bersarang atau nested loop. Nah, sini for J dari range jumlah mata kuliah. Nah, di sini kami membuat nilai penggabungan nilai I dan J. Nah, lalu di sini tipe datanya adalah float. Nah, memanggil fungsi untuk menghitung rata-rata nilai mahasiswa. Nah, di sini kita membuat variabel rata-rata, memanggil fungsi yang tadi, yaitu hitung rata-rata nilai dengan parameter nilai mahasiswa. Nah, selanjutnya menampilkan rata-rata nilai mahasiswa. Nah, di sini kita membuat looping untuk menampilkan range dari jumlah mahasiswa. Dan mahasiswa ini dipanggil objek rata-rata.
sama dengan I dari looping variabel ini. Nah, kita bisa lihat outputnya di bawah. Masukkan jumlah mahasiswa sebagai contoh 6, masukkan jumlah mata kuliah 3. Nah, nilai-nilai ini diambil dari codingan yang ini atau source kode yang ini. Nah, jadi di sini nilai mahasiswa 1 pada mata kuliah 1. Nah, ini nilainya nanti pada mata kuliah 1. Jadi nilainya misalnya 75, 90, 100. Dan juga seterusnya. Nah, ini untuk coding untuk hasil yang ini. Nah, lalu di sini ada rata-rata nilai mahasiswa. Nah, sebelum itu saya sedikit ingin menjelaskan fungsi n ini adalah enter dalam program. Jadi agar secara otomatis teks atau fungsinya ke bawah. Nah, ini kan sebenarnya dia di atas ini ya, cuma karena dikasih n jadinya dia ke bawah. Nah, sini nilai mahasiswa 1. Nah, nilai mahasiswa 1 ini kan 75, 95, 100. Nah, ini dibagi. Lalu dihitung rata-ratanya. Begitu juga dengan mahasiswa 2, mahasiswa 3 hingga mahasiswa ke-6. Terima kasih telah menonton video kami hari ini. Semoga penjelasan tentang penerapan matriks dalam kehidupan sehari-hari dari kami dapat bermanfaat.